Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Jumat pagi. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ibu Bapak jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, kebetulan hari kemarin Kamis tanggal 2 Mei itu adalah hari pendidikan, pendidikan nasional. Maka saya ingin menghantarkan sebagai kajian pembuka kembali menjelaskan sedikit apa yang terkait dengan pendidikan. Kalau di dalam Islam, pendidikan itu disebut dengan beberapa istilah, ada tarbiyah, ada taklim, ada takdib, dan ada juga riyadhah. Tarbiyah itu pendidikan, seperti di kampus-kampus kan dikasih namanya jurusannya fakultas tarbiyah. Jadi bukan fakultas taklim, bukan fakultas takdib. Walaupun secara bahasa itu memiliki kesamaan, ya maknanya ya pendidikan itu. Jadi ada tarbiyah, ada taklim, dan ada takdib. Yang pertama tarbiyah. Tarbiyah ini asal katanya ada dua. Tarbiyah itu diambil dari kata Rabb. Jadi kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata Rabb itu akar kata dari tarbiyah, dari kata Rabb. Yang pertama, tarbiyah itu asal katanya bisa dari kata, atau Rabb itu dari kata Rabba yarbu. Di asal katanya Rabba yarbu. Rabba yarbu itu artinya tumbuh. Tumbuh, bertambah, berkembang. Jadi konsep pendidikan itu adalah suatu konsep yang harus selalu tumbuh, bertambah, dan berkembang. Misalkan pendidikan di masyarakat, ibu biasa tiap malam Jumat baca Yasin. Dari dulu Yasin. Zaman simbah Yasin. Zaman simbahnya juga Yasin. Jadi gak ada pertumbuhan, gak ada perkembangan. Dari dulu cuma Yasin saja. Bukan salah membaca Yasin, kita juga sudah mengkaji surat Yasin khatam. Tapi kan Quran luas, jadi jangan sampai dari dulu turun-temurun dipertahankan ngajinya hanya Yasin saja, harus Yasin saja, hanya tidak tumbuh, tidak berkembang. Padahal kata tarbiyah atau kata pendidikan itu dari kata robba yarbu. Robba yarbu itu artinya tumbuh atau berkembang. Jadi kita harus selalu tumbuh, berkembang. Kita kajian setiap pagi Jumat, harus tumbuh, ilmu kita harus nambah terus. Karena usia kita juga nambah, masa usianya nambah, ilmu nggak nambah-nambah. Harusnya kan selalu bertambah. Jadi guru, sini ada yang jadi guru ya. Bu Marni, Bu Guru, sama Bu siapa lagi. Nah, jadi guru pun harus selalu bertambah. Jadi guru, dai, atau siapapun yang memberikan ilmu untuk masyarakat, untuk umat, jangan ilmunya cuma itu-itu saja. Jadi harus selalu bertambah. Itulah pendidikan. Jadi robba yarbu. Asal katanya dari kata robba yarbu, tumbuh atau berkembang. Yang kedua, tarbiyah juga bisa diambil dari kata robba yarubu. Kalau tadi robba yarbu, kalau yang sekarang ini robba yarubu. Robba yarubu itu artinya memperbaiki, memelihara. Jadi target dari pendidikan itu memperbaiki. Jadi ya harus ada perbaikan-perbaikan. Maka baca Quran pun ya harus selalu diperbaiki, jangan begitu-begitu saja. Tajwidnya diperbaiki, belajar terus itu. Karena maknanya adalah robba yarubbu, memperbaiki atau memelihara. Sehingga sungguhnya istilah tarbiyah atau pendidikan itu adalah satu proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia. Jadi ada proses
proses pembinaan itu harus berkelanjutan. Ya. Jadi pembinaan itu harus berkelanjutan dan ada pengembangan potensi. Setiap kita kan punya potensi. Nah, potensi itulah yang kemudian harus digali. Bu punya cucu ya, anak dan cucu itu mereka punya potensi. Kalau jadi guru, setiap anak peserta didik di situ mereka memiliki potensinya masing-masing. Nah, di situ yang harus ditumbuhkan, itu harus dikembangkan. Itulah yang disebut dengan tarbiyah. Yang kedua, pendidikan dalam bahasa Arab itu juga bisa disebut dengan taklim, at-taklim. Sehingga ada kitab Taklimul Muta'alim, Taklimul Muta'alim. Jadi mengajar dan belajar. Ini asal kata dari allama, bahasa Arabnya allama. Allama yu'allimu takliman. Allama itu mengajar. Mengajar itu artinya transfer of knowledge, mentransferkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi taklim itu transfer of knowledge, mentransferkan, memberikan ilmu pengetahuan dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu taklim. Sehingga di masyarakat sering disebut taklim, majelis taklim. Kalau di kampus menggunakan istilahnya tarbiyah, jadi fakultas tarbiyah. Ya, majelis tarbiyah yang saya hormati bisa saja tarbiyah, takdim. Tapi di masyarakat lebih mengenal taklim, jadi majelis taklim. Taklim itu asal kata tadi dari alama, alimu, takliman, di mengajarkan. Mengajarkan tadi adalah transfer of knowledge, jadi menyampaikan ilmu. Mentransferkan ilmu itu dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Ibu-ibu sebelumnya nggak tahu, lalu kemudian jadi tahu, itulah taklim. Dari sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ya, yang tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa sekarang menjadi bisa. Dia membaca Iqra dulu, A, I, U, Ba, Bi, Bu, sampai kemudian menjadi bisa. Dan mentransferkan ilmu pengetahuan itu dari sesuatu yang belum baik menjadi baik. Jadi ada prosesnya, tetap semuanya ada proses. Jadi pemberian pengetahuan sehingga terjadi sebuah proses tazkiyah. Tazkiyah itu pensucian. Orang kalau belajar kitab Taklimul Muta'alim, jadi cara belajar itu, belajar dan mengajar itu tidak hanya sekedar mengandalkan kecerdasan saja, tapi di situ ada ruhiyah juga yang dibangun. Ada tazkiyah, ada kesucian. Bagaimana takdim dengan seorang guru sebagai pemberi ilmu atau sebagai sumber ilmu. Yang ini terkadang kelemahan kita ya di beberapa sekolah-sekolah milik kita ini tidak diberikan proses tazkiyahnya. Ya. Jadi tidak proses tazkiyahnya. Atau yang lebih tepatnya kurang diajarkan bab adabnya. Jadi masih banyak guru-guru di sekolah atau masih banyak mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi itu dosen dan guru hanya sekedar mengajarkan ilmu saja, mentransfer ilmu. Yang penting tercapai kurikulumnya sesuai dengan silabusnya, selesai. Persoalan akhlak anaknya bagaimana dan bagaimana itu seolah-olah lepas diri. Dia hanya menyampaikan ilmunya saja, itu transfer knowledge-nya di situ. Padahal kurang tepat. Jadi bukannya sekedar mentransferkan ilmu, tapi juga mentransferkan karakternya, mentransferkan kebiasaannya. Sehingga kalau di dalam sebuah proses belajar itu ada disebut dengan proses mulazamah. Jadi kita tuh harus bermulazamah dengan seorang guru kita, dengan ustadz kita, bermulazamah. Sehingga kalau di pesantren itu mulazamah, belajar itu kan dengan melihat kebiasaannya kiainya atau ustadznya. Ustadznya bangun jam sekian, ustadznya biasa sholat jamaah. Nah, itu kan ditiru, dilihat. Itu juga bagian dari pendidikan. Tapi kalau di sekolah, ya cuma ngajar saja. Setelah itu gurunya ikut jamaah Anda, kesehariannya bagaimana, tidak diketahui oleh si anak didiknya. Nah, jadi
Nah, kita belajar pun diikuti seluruhnya proses-prosesnya. Nah, ada lagi yang mungkin kalau kaitan tentang adab itu lebih tepat adalah yang ketiga adalah takdim. Ya, tadi kan ada tarbiyah, ada taklim, yang ketiga ada takdim. Takdim itu dari asal katanya addaba yu'addibu. Addaba yu'addibu, takdiban. Artinya mendidik. Mendidik di sini maksudnya proses internalisasi dan penanaman adab. Nah, jadi ini tadi menjadi penting. Sebenarnya kalau ingin menanamkan adab itu sebutnya takdim. Ya. Fakultas adab ya, fakultas takdim. Nah, itu menanamkan adab, karakter dan tindakan pada diri manusia agar ia mengetahui, memahami serta mampu membedakan antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Nah, itulah 3 istilah dalam dunia pendidikan. Sehingga kalau istilahnya hari pendidikan nasional itu bahasa Arabnya apa? Tarbiyah, taklim atau takdim. Karena ternyata dalam bahasa Arab itu maknanya menjadi luas. Kalau arti simpelnya semuanya diartikan pendidikan. Mau istilah tarbiyah, taklim atau takdim. Sesungguhnya masing-masing dari ketiga istilah itu memiliki sedikit ya stressing-stressingnya. Lagi yang keempat, walaupun ini tidak banyak dipakai, tapi juga ini masih terkait dengan istilah pendidikan, itu ada disebut dengan riyadoh. Riyadoh. Riyadoh itu olahraga, asli bahasanya riyadoh. Riyadoh itu kan latihan. Kita itu perlu latihan, kita perlu riyadoh. Karena pendidikan itu juga harus dilatih. Riyadoh ini sungguhnya lebih kepada targetnya pembiasaan. Jadi kita harus membiasakan, kita harus beriyadoh. Membiasakan. Jadi ada proses pembiasaan. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali, untuk dunia pendidikan anak-anak PAUD, TK, di sini ada guru TK, guru PAUD. Nah, untuk anak TK, anak PAUD, ya, ibu punya anak atau punya cucu usia TK dan PAUD, itu yang tepat adalah riyadoh namanya. Kata Imam Al-Ghazali, riyadoh. Riyadoh itu tadi membangun sebuah proses pembiasaan, harus diulang-ulang, dibiasakan. Saya ingin beri contoh, sebuah pendidikan proses yang harus dibiasakan adalah sholat. Sholat itu harus dibiasakan sejak dini. Sehingga hadis riwayat Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib sebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholah." Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka umur 7 tahun. Jadi ibu kalau punya anak dan cucu umur 7 tahun itu harus sudah diperintahkan sholat. 7 tahun itu kelas berapa Pak? 1 ya? Ya sekarang SD kan kelas 1-nya 7 tahun ya. Wajib belajarnya. Bisa 6. Nah, katakan saja ya umur 7 tahun. Berarti anak atau cucu yang sudah kelas 1 SD itu sudah harus diperintahkan sholat. Muru auladakum. Jadi bapak dan ibu jangan rame. Biasanya suami ya, wis mesake tobu si cilik. Enggak, kita jangan kasihan karena kecilnya. Karena ini perintah Nabi, ini adalah proses riyadhah, proses pembiasaan. Biasakan sholat. Kan belum balik Ustaz, betul belum balik. Kan nggak apa-apa, nggak berdosa kalau nggak sholat. Betul memang kalau orang belum balik, belum dicatat pahala dan dosanya. Tapi kan ini ada konsep pendidikan, konsep riyadhah, pembiasaan. Sejak kecil dibiasakan. Kenapa Pak? Sehari semalam satu kali walaupun itu ya. 5 waktu ya mungkin. Oh ya. Yang jelas 5 waktu pun diingatin. 5 waktu karena sholatnya sehari ada 5 kali, biasakan 5 kali.
Eh, Coba mari kita pahami hadis ini. Kenapa Nabi perintahkan muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'i sinin ketika mereka umur 7 tahun. Kalau di kitab-kitab fikih ketika membahas balik, rata-rata fikih-fikih klasik itu usia balik itu kalau sudah masuk umur 9 tahun. Dan bagi anak wanita ditandai dengan haid dan rata umur 9 tahun. Di Indonesia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun anak perempuan baru haid. Tapi per hari ini semakin kekinian, khususnya anak-anak di kota, anak SD 9 tahun sudah yang haid. Ya. Nah, itu saya pernah ngajar di SD, beliau cerita mendiskusikan ini. Beliau masak kayak dia. Anak baru kelas 3 SD sudah haid. Karena dia belum bisa mengurus dirinya sendiri. Coba bayangkan, maka ini penting sekali hadis ini ditanamkan. Terus perintahkan sholat, jangan bosan. Kan masih kecil, walaupun kecil, ayo nak sholat. Saya mengajarkan sholat ketika anak yang belum balik, seperti anak saya yang terakhir, tetap harus sholat. Sholatnya nggak boleh bolong. Walaupun mungkin sholatnya agak akhir, tidak apa-apa. Tetapi sholatnya harus sudah tertanam. Kenapa nih? Ini kalau digali dari kacamata pendidikannya, Nabi perintahkan anak untuk sholat 7 tahun. Karena ketika kita menemukan kasus ada anak perempuan 9 tahun sudah haid. Kalau haid berarti sudah balik. Kalau sudah balik dia akan menanggung semua dosa-dosanya. Bayangkan coba anak umur 9 tahun baru kelas 3 SD dia harus menanggung seluruh dosanya loh. Kalau suruh sholat, kalau dia belum biasa, berat itu mesti akan banyak kececer sholatnya. Padahal dia sudah menanggung dosa. Tapi kalau kita amalkan hadis Nabi ini, ayo kita tarbiyah anak kita. Kalau dari sejak kecil, 7 tahun sudah sholat, rutin sholat. Jikalau ditakdirkan umur 9 tahun sudah haid, bagi si anak perempuan yang masih kecil tuh, dia sudah terbiasa, dia sudah paham tanggung jawabnya. Nah ini. Jadi hadis ini kalau digali, sungguhnya saya menangkap makna pesan Nabi begitu untuk riyadhah, latihan akan menjadi kebiasaan. Sampai lebih tegas lagi dalam hadis ini, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah mereka si anak itu kalau umur 10 tahun. Berarti 10 tahun kelas 1 2 3 7 8 9 10. Oh, kelas 4 ya. Sekitar kelas 4 SD. Nah, ini karena ini kebanyakan ibu mungkin punyanya cucu ya. Jadi kalau ada cucu kita yang umur 10 tahun kok enggak sholat, pukul. Walaupun di sini makna pukul tentu bukan pukul yang sifatnya menyakiti, tapi bahasa dengan tegas. Harus tegas. Ya. Jangan dikasih longgar, tegas. Sholat nak, ibu nggak mau kalau nggak sholat, punya sholat. Gitu. Saya juga menerapkan ini, saya paksa, sholat dulu, jangan main. Walaupun anaknya pas lagi malas ya, enggak, sholat dulu pokoknya. Abi nggak mau main. Abi ingin lihat dulu aja sholat. Ya terserah, nanti sholatnya mungkin masih cepat-cepat atau apa, tapi kan proses sholatnya itu harus tertanam dulu. Ya, jadi jangan musakir lah, kasihan masih kecil. Jadi enggak begitu. Ya. Sehingga Nabi perintahkan pukul. Nah, pukul itu maknanya lebih tegas lagi mendidiknya kalau sudah umur 10 tahun. Karena tadi kalau dikaitkan, ini kan hadis ini kan umum ya. Hadis itu kan Nabi ingin membaca ternyata kasus manusia itu beda-beda. Usia baliknya 9 tahun ada yang balik. Ini kalau nggak diperintahkan sejak dini, sejak umur 7 tahun, bahaya itu, kasihan. Ya. Nah inilah yang disebut dengan riyadhah, pembiasaan. Nah, sekarang untuk bapak-bapak, tadi untuk anak-anak, ya. Pembiasaannya menjadi penting. Saya ingin membacakan hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik. Hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ada yang mengatakan hadis ini hasan.
Kalau saya buka di Maktabat Samila, Syekh Albani mengatakan hasan ya hadis ini. Terlepas dari adanya khilaf di kalangan para ulama, apakah hadis ini dhaif ataukah tidak, tapi saya ingin masuk dalam konsep pendidikannya, ya. Saya ingin masuk dalam konsep pendidikan. Jadi pembiasaan itu sangat penting. Hadisnya mengatakan begini. Man shalla arba'ina yauman. Siapa orang yang sholat 40 hari. Ini Bapak-bapak. Siapa orang yang sholatnya 40 hari. Fi jama'atin, dengan jamaah. Full jamaah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jamaah. 40 hari. La tafawutuhu takbiratul ula. Yang tidak tertinggal takbir yang pertama imam. Jadi imam takbir pertama, imam pun langsung Allahu Akbar. Tidak masbuk di 2 rakaat atau di yang masuk ketiga. Jadi ikut bersama takbiratul ihramnya imam. Au qala yadrikut takbiratul ula. Ia mendapati takbirnya yang pertama. Jadi siapa orang yang bisa sholat selama 40 hari berjamaah, tidak tertinggal dari takbiratul ihramnya imam, maka kata Nabi, kataballahu lahu bara'atani, Allah akan mencatat bagi dia 2 bara'ah, akan dilepaskan dari 2 hal. Pertama, bara'atan minan nar, akan dilepaskan dari siksa neraka. Yang kedua, wa bara'atan minan nifaq, akan dilepaskan dari sifat munafik. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat jamaah terus menerus, konsisten, istiqomah selama 40 hari, maka akan dibebaskan dari siksa neraka dan akan dibebaskan dari sifat munafik. Baik, saya ingin masuk dari segi pendidikannya. Pertama, hadis ini menurut saya jangan dijadikan pokok. Saya target harus bisa 40 hari. Gitu. Karena kalau targetnya hanya 40 hari, setelah 40 hari selesai. Alhamdulillah, sudah 40 hari. Bangga, oh, saya bisa 40 hari salat jamaah. Tidak terputus. Seperti yang jamaah haji, selalu targetnya sholat arba'in, 40 kali. Itu target 40 kali. Setelah 40 kali, merasa bangga, sudah selesai. Surganya sudah dapat tiket. Sudah dapat tiket surgana dan bisa sholat arba'in. Tidak begitu. Ya, jangan begitu. Tapi saya ingin menangkap ini dari segi pendidikannya. Kalau tadi bahasa yang lebih dekat mungkin dari riyadhah, latihan, pembiasaan. Satu perbuatan yang dilakukan berturut-turut, yang dilakukan berulang-ulang, maka insya Allah akan menjadikan kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, harapannya akan menjadi karakter. Kalau bapak-bapak biasa sholat berjamaah, terus berjamaah, insya Allah dia akan menjadi ahlul jamaah. Kalau ibu-ibu biasa baca Quran terus-terus diulang-ulang, jangan lepas setiap hari baca Quran, baca Quran, baca Quran. Teorinya, ini walaupun menyebut 40 hari, coba lakukan 40 hari, sehingga insya Allah orang yang biasa melakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Ini menjadi penting, melatih diri tadi dalam konsep ya pendidikan harus melatihkan diri. Minimalnya kan kemarin Ramadan 30 hari itu, kan kita dilatih 30 hari. Bapak-bapak ingat punya target ingin sholat 5 waktu full, bisa berjamaah, tidak boleh bolong, tercapai, alhamdulillah. Tapi setelah itu lanjutkan. Jadi jangan hanya target Ramadannya saja. Baca Quran, lanjutkan pula. Sehingga dalam istilah Arab ini begini, kunu robbaniyin. Jadilah kalian menjadi hamba Allah. Wala takunu ramadhaniyin. Kalian jangan menjadi hambanya Ramadan. Nah, catat baik-baik kalimat ini Bapak Ibu. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian menjadi hamba Allah.
Wala takunu ramadhaniyin, dan janganlah akan menjadi hambanya Ramadan. Kita ini harus menjadi hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau menjadi hamba Ramadan, dia ibadahnya hanya karena Ramadan saja. Seiring waktu Ramadan pergi, dan enggak ibadah lagi. Ramadan selesai, ibadah enggak semangat lagi. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, Ramadan atau tidak Ramadan, Ramadan selesai pun kita selalu semangat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Ramadan sudah berlalu, kita tetap semangat karena kita hamba Allah. Dalam Al-Quran ada surat Al-Hijr, kalau nggak salah, Al-Hijr ayat terakhir. Ayat terakhirnya ayat berapa itu ya? Nah, bisa menjadi dalil, nanti silakan dibuka. Surat Al-Hijr ayat terakhir, itu kalimatnya begini. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datanglah keyakinan. Al-yakin di situ maknanya menurut tafsir adalah sampai ajal, sampai kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Jadi beribadah kepada Allah itu harus terus-menerus. Selama kita hidup, sebelum datang kematian, sebelum ajal menjemput, kita harus terus beribadah terus kepada Allah. Itulah makna menjadi hamba Allah. Kunu rabbaniyin, jadilah hamba Allah, wala takunu Ramadhanin, jangan menjadi hambanya Ramadan. Nah, jadi kembali ke tadi contoh hadis yang dari Anas, siapa orang yang sholat 40 hari dengan berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka insya Allah, saya memahami dari segi pendidikannya, akan menjadi sebuah karakter, kebiasaan. Ya. Nah, jadi kalau sudah karakter itu kan selalu ingin berjamaah. Jadi pembiasaan, proses pembiasaan itu menjadi penting. Ibu, bapak selalu baca Quran. Nanti sampai simbah-simbah, saya menemukan di kampung saya ada simbah-simbah. Ibu saya juga sudah sampai sepuh, tapi selalu tersedia Quran. Nanti beliau sambil duduk baca sendiri. Kadang sudah makin sepuh, matanya sudah ngantuk, nanti sambil tidur mulutnya geremang-geremang membaca ya ayat-ayat yang ia hafal. Itu menunjukkan kebiasaan masa mudanya selalu terbiasa baca Quran. Itu menunjukkan kebiasaan dari mudanya selalu berzikir. Karena kebiasaan itu kan ke bawah. Gitu. Sehingga menjelang akhir hayatnya kebiasaannya terbawa. Kebiasaan apalah ya, nah, itu nanti terbawa. Nah, ibu-ibu jemaah yang rahmatullah SWT, jadi itulah istilah-istilah pendidikan dari segi bahasa Arab dan Islam. Ada 4 berarti ya. Yang pertama apa? Tarbiyah. Yang kedua taklim. Yang ketiga takdib. Dan yang keempat riyadhah. Baik, sekarang yang terakhir untuk kajian kali ini saya ingin menyampaikan ada 3 tadi istilahnya ada 4 ya. Sekarang untuk materi pendidikan ingin saya sampaikan ada 3 pondasi. Ada 3 pondasi untuk membina atau mendidik keluarga dan masyarakat. Nah, ini kita sebagai umat, sebagai masyarakat, mari kita coba terapkan 3 pondasi ini untuk keluarga juga dan untuk masyarakat secara umum. Saya ambilkan 3 pondasi pembinaan ini dari konsepnya akidah ya. Dalam akidah itu ada istilah-istilah, ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Maka 3 pondasi pokok. Yang pertama mahabbah ya. Mahabbah itu artinya cinta. Yang kedua roja. Roja itu artinya harap. Yang ketiga khauf. Khauf itu artinya
takut. Nah, mari kita menanamkan 3 pondasi pendidikan ini untuk keluarga kita, untuk jamaah kita ya. Pertama, bagaimana kita bisa menumbuhkan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Jadi kalau mengedukasi anak, mengedukasi umat, jamaah, ini yang pertama ini pondasinya bagaimana menanamkan mahabbah. Ini pengurus takmir, pengurus masjid, bagaimana mencari ide-ide supaya jamaah itu muncul mahabbah. Mahabbah itu cinta, senang dulu. Bagaimana supaya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kebaikan, atau dalam konsep masjid, bagaimana kita jamaah cinta ke masjid, ingin selalu ke masjid. Nah, ini harus dicari bersama-sama. Ya. Kalau tadi istilah tumbuh dan berkembang secara kuantitas perlu juga ya. Kajian Jumat minggu ini hadir 30 orang, minggu depan, bulan depan harus lebih dari situ. Namanya selalu tumbuh dan berkembang. Ini menjadi PR bersama. Jadi munculkan mahabbah, cinta. Nah, ini mencari cara untuk jamaah supaya cinta pada Allah, mencari cara anak keluarga supaya cinta Allah, cinta Rasul, cinta kebaikan. Senang dulu, senang baca Quran, senang sholat jamaah ke masjid. Di Masjid Al-Irsyad Karanganyar, itu di Karanganyar, itu tertulis di situ ini yang berjalan Masjid Ramah Anak. Nah, itu bagus menurut saya. Di sini juga banyak anak-anak Pak ya. Nah, Masjid Ramah Anak. Itu menurut saya bagus. Konsep Masjid Ramah Anak itu bagus. Mengajarkan supaya anak itu cinta dulu datang ke masjid. Karena tidak semua orang tua bisa menerima kehadiran anak. Berisik, ramai, gojek terus. Akhirnya setiap ada anak yang ke masjid, selalu ditanda kutip disuruh pergi. Dah ramai terus, nggak usah ke masjid. Nah, itu jangan. Tapi bagaimana kita menumbuhkan dulu cinta, supaya anak itu cinta dengan masjid. Itu penting, mahabbah. Kalau dalam konsep pendidikan, mahabbah itu ditanamkannya kepada anak yang usia di bawah 7 tahun. Jadi kalau punya cucu nih, anak usia dini, itu di bawah 7 tahun itu yang harus dilatihkan adalah konsep mahabbah. Cinta dulu aja, cinta. Karena kan berasal tadi dari kebiasaan. Anak TK, anak SD sudah senang dengan HP. Kalau HP-nya diminta sampai nangis, itu dia sudah cinta, itu namanya. Itu ciri anak yang sudah kecanduan, atau ciri anak sudah cinta. Kalau dia main HP, lalu HP-nya diminta, dia nggak terima, dia nangis, berarti dia sudah cinta. Bahaya itu, Masya Allah. Main HP diminta sampai nggak mau nangis, wah ini sudah cinta sekali dengan HP. Kenapa? Karena tadi dibiasakan. Awalnya orang tua nggak mau risih ya, biar anaknya nggak nangis, hanya dicekali HP kan, biar diam, biar ibunya bisa nyambi kerja yang lain, malah disuruh dikasih HP. Tapi sungguhnya itu sedang mendidik dari sisi yang lain adalah dia sedang dilatih oleh ibunya, oleh orang tuanya untuk cinta dengan HP. Kan tadi kebiasaan yang terus berulang-ulang, senang, asik. Bagaimana sekarang kita rubah, senang baca Quran. Kita pernah melihat sebuah video ya, anak cinta Quran, megang Quran. Walaupun belum bisa baca, dia pegang-pegang. Dicoba oleh ayahnya, Qurannya diambil, dia menangis, merengek. Gak mau kehilangan Qurannya. Begitu. Nah, ini menjadi penting. Memang ya dunia anak rame, ke masjid ya rame. Tapi kita sebagai orang tua jangan risih dengan kebisingan itu. Gak apa-apa. Daripada anak senangannya nongkrong, akan kebiasaan nongkrong, hanya dia cinta nongkrong. Tapi kalau anak ke masjid, insya Allah mudah-mudahan dia akan cinta masjid. Tapi tentu tetap dengan pendampingan. Ya, pendampingan. Orang tuanya ngajak anak ke masjid, kan kadang ada anak ke masjid ikut sholat, ikut sholat, nanti dicekali sama bapaknya loh, sini loh. Jadi kalau lari-lari pegang sini ya. Jadi tetap diajarkannya.
Adapun tungak tengok enggak apa-apa. Ya, sesekali lari tapi nanti oleh bapaknya diingatin, "Siswa jangan lari ya." Jadi tetap menanamkan cinta ke masjid tapi juga mengajarkan adab ke masjid. Nanti kalau ke masjid adabnya begini gitu. Jadi pendidikannya utuh semuanya. Jangan cuma ngajak ke masjid saja, tapi juga tidak ditanamkan adab ke masjidnya. Jadi dua-duanya tetap kena. Ya, ini penting. Yang pertama, jadi memunculkan mahabbah, cinta. Nanti kita bangun, tumbuhkan cinta. Supaya keluarga kita, supaya masyarakat kita, ya cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta kebaikan, cinta amal soleh, dan yang lainnya. Yang kedua, 3 pondasi itu, setelah menumbuhkan cinta adalah roja. Roja itu artinya harapan. Kita tanamkan sifat roja. Kalau anak melakukan sesuatu karena pamrih atau harap, itu tidak apa-apa. Dan ibu orang tua juga memberi teori begitu tidak apa-apa. Nah, sesok, nek kamu bisa puasa Ramadan full, nanti ibu kasih hadiah. Si anak kan nempel nih, aku pengen hadiah. Dia berusaha sungguh-sungguh puasa, betul, hatam itu puasanya 30 hari, 1 bulan, selesai. Nah, kita kasihkan hadiahnya. Ya, jadi semangat. Jadi jangan sampai ngaji kok karena hadiah. Tidak apa-apa, itu ada waktunya nanti. Kalau tadi dalam teori pendidikannya, kalau anak umur di bawah 7 tahun, tanamkan mahabbah. Kalau anak di atas 7 tahun sampai 10 tahun, tanamkan roja, harapan. Tidak apa-apa diberi harapan. Di beberapa majelis taklim juga ada untuk memberi semangat, door prize itu. Jadi siapa yang datang paling awal, dikasih door prize. Walaupun tujuannya bukan untuk itu, ini kan sesekali saja penyemangat, nggak apa-apa. Karena dari sekian orang juga menjadi tertarik, samping ingin ngaji, alhamdulillah dapat door prize juga. Ya nggak apa-apa. Walaupun itu bukan tujuan utamanya, ya. Jadi harap. Nah, kalau nanti kaitan konsep agama, kita ini harus berharap ingin dapat pahala, berharap ingin dapat surga, enggak apa-apa. Jadi jangan dikatakan gini, ibadah kok ngarap surga. Ibadah mah enggak perlu ngarap surga, enggak apa-apa. Kita ingin surga, ya, harus. Karena kan ada doanya juga kan, hadis Nabi ada tentang doa tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kita langsung menyebut, ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon kepadamu, mohon keridhoanmu dan mohon surgamu. Kita betul-betul minta surga. Enggak apa-apa, itu kan harapan. Hanya termotivasi nih. Seperti tentang jamaah kan keutamaannya, salatul jamaati afdhalu min salatil fadhi bisabi wa isrin darajah. Orang yang sholat berjamaah itu keutamaannya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Bapak sholat berjamaah ini dengan tujuan ingin mendapatkan keutamaan 27 kan berharap, tidak apa-apa. Karena memang hadis Nabi mengatakan begitu. Kalau sholat berjamaah pahalanya akan banyak. Kita berharap ingin dapat pahala, kita berharap ingin dapat surga. Tentu juga ingin berharap dengan ridho Allah. Jadi roja ini harus ada juga. Kenapa ibu mau ngaji kajian pagi subuh padahal saatnya ngantuk, bisa pakai tidur lagi? Karena ibu sudah tahu keutamaan ngaji itu apa. Kenapa bapak ibu mau sholat berjamaah? Karena bapak tahu keutamaan sholat jamaah itu apa. Kalau orang tidak tahu keutamaan, dia tidak ada harapan, ngapain? Tapi kita punya harapan, ya Allah. Saya ingin sekali berharap dapat pahala, berharap dapat ini, dapat itu. Hanya berangkatlah jamaah. Tapi kalau orang yang nggak paham keutamaan, maka dia malas untuk mengikuti sesuatu. Jadi ini juga penting. Nah, ayo sholat jamaah loh, nak, bareng-bareng sama ibu, sama bapak. Kalau jamaah nanti kita dapat pahala sekian-sekian, 27 akan insya Allah akan dapatkan keutamaan surga. Itu roja juga harus ditanamkan. Yang terakhir, 3 pondasi itu adalah menumbuhkan khauf. Khauf itu takut. Kalau dalam teori pendidikannya, itu kalau anak sudah di atas 10 tahun, itu diajarkan tentang khauf. Jadi ingat, anak di bawah 7 tahun, ajarkan tentang mahabbah.
cinta supaya dia senang dulu, senang Quran, senang ngaji, senang ibadah. Kalau di atas 7 tahun sampai 10 tahun, tanamkan rojaknya. Ayo lo ngaji, kalau ngaji kamu dapat pahala, ngaji kamu bisa masuk surga. Kan kadang guru juga memberi motivasi begitu. Enggak apa-apa. Toh seiring waktu, seiring kedewasaan, dia juga akan bisa menata kembali. Bahwa itu bukan tujuan utamanya. Sehingga di sini juga dikasih lagi tambahannya. Kalau di atas 10 tahun, tanamkan sifat khauf. Khauf itu takut. Bahasa lain tadi kalau masuk dalam sholat, pukul. Kan takut. Nah, kalau kamu nggak sholat, itu bisa disiksa. Kalau kamu nggak sholat, bisa masuk neraka. Itu kan bagian ancaman. Kita juga harus takut dari adab Allah. Kita harus takut dari siksa Allah. Sehingga tadi dalam doanya yang disambungkan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min sakhatika, dari kemurkaanmu. Itu kan takut kita kalau Allah murka pada kita. Wan nar, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka. Kita juga takut kalau masuk neraka. Sehingga ini rasa takut ini harus tertanam. Kok asik, santai, nggak sholat, seperti nggak ada rasa takut. Itu jangan, tanamkan. Nah, ayo sholat. Kalau nggak sholat ini bahaya loh. Ini bisa masuk neraka. Kira-kira kan begitu. Jadi semuanya ditanamkan. Ada rojaknya, ada khaufnya. Di samping tadi pondasinya adalah mahabbah. Saya ingin memberikan satu hadis ini untuk rasa takut ya. Jadi karena hadis-hadis tentang takut juga harus dibacakan, tidak hanya saja yang gembira-gembiranya. Contoh, hadis riwayat Imam Ahmad. Man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan. Siapa orang yang meninggalkan sholat fardu muta'ammidan dengan sengaja. Nih, kalau ada keluarga kita meninggalkan sholat yang fardu muta'ammidan sengaja, enggak mau sholat duhur, faqad bari'at minhu dimmatullah, maka akan terlepaslah dari tanggungan Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan faqad habita amaluhu, akan dihapuskan amalnya. Ini hadis ini disampaikan pada anak keluarga dan masyarakat kita, tujuannya supaya keluarga kita itu jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, kalau kamu meninggalkan sholat, ya, ini bahaya ini. Faqad habita amaluhu, bisa hapus amal-amalmu. Atau Allah akan pergi darimu, Allah tidak akan bertanggung jawab darimu. Nah, itu contoh hadis yang sifatnya ancaman, takut. Kalau keluarga kita sholatnya sering lalai, kita bacakan hadis ancamannya atau adil ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Hati-hati lo nak, jangan dilalai ke. Duhur itu kok kamu kerjakan setengah telu, setengah tiga, padahal sebentar lagi mau asar tuh kan, baru selesai, baru salam sudah dan asar, akhirnya kamu sholat jamaah. Duhur dan asar digabung. Jangan suka melalaikan sholat. Itu ada dalilnya. Fawailul musallin, bisa jadi neraka itu bagi untuk orang yang sholatnya suka melalaikan waktu. Maka ancaman ini juga perlu ditanamkan. Demikian Bapak-bapak, Ibu, jemaah sekalian rahmati Allah SWT, sebagai kajian pembuka sekaligus juga hari pendidikan, kita belajar terkait dengan pendidikan. Ada yang pertama tadi tarbiyah, kemudian taklim, takdib, dan riyadhah. Kemudian 3 pondasi yang perlu ditanamkan pada keluarga kita, ada mahabbah, cinta, roja, harap, dan khauf, takut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.